Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar dengan tema pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini dimulai. Yang terhormat Bapak Umar Yais, SPD MPD, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah, kebahagiaan, kesehatan, dan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini tanpa halangan apapun. Kedua, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju terangnya agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum saya memulai acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa susunan acara yang akan kita lewati dari awal hingga akhir. Yang pertama, rangkaian kegiatannya yaitu pemaparan mengenai hakikat perkembangan, dan yang kedua mengenai kasus pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini. Baik, agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, selanjutnya yaitu acara pemaparan hakikat perkembangan yang akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Irsyad Yaul Haq. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pertama. Berikut akan saya jelaskan pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan individu secara fisik dan psikis yang bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan menuju ke tingkat kedewasaan seorang individu secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Berikut yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan akan dijelaskan oleh Saudari Jasmine. Kepada Saudari Jasmine dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Isa atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis merupakan perubahan dalam perkembangan seorang individu saling mempengaruhi antara bagian-bagian makhluk hidup. Progresif merupakan perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan merupakan perubahan yang terjadi berlangsung secara berurutan. Ya, benar. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, terima kasih kepada Jasmine yang telah memaparkan presentasinya dengan baik. Yang pertama ada ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan secara fisik, yang pertama ada terjadinya perubahan dalam aspek fisik, yaitu perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, juga matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Kemudian yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang alami seperti tanda-tanda fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia, dan yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru seperti pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Gina dan juga Dewa. Ya, selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Di sini prinsip-prinsip perkembangan ada 3, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga,
Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Nurul Aini. Baik, terima kasih Dewa atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Selain ketiga hal yang sudah disebutkan tadi, ada juga prinsip-prinsip perkembangan yang lainnya, yaitu yang keempat adalah perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Kemudian, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dengan amat baik. Berikutnya yaitu sesi kedua, pemaparan mengenai kasus pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini. Yang akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Gina Nurul Aini, pemateri kedua yaitu saya sendiri Hasna Afifah, berikutnya Jasmine Emerald, yang ketiga Idewa Ayu, dan yang terakhir adalah Irsyad Yaulha. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengapa pendidikan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Jadi, pendidikan memberikan pengaruh dan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan diri anak. Pendidikan dalam hal ini dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pendidik atau pengasuh anak guna mencapai tujuan yang telah ditentukan atau mencapai kondisi yang lebih baik bagi anak. Kemudian terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat pada pengaruh pendidikan bagi anak usia dini, yakni perkembangan fisik, perkembangan moral, emosional, intelektual, dan perkembangan spiritual. Kemudian masing-masing aspek tersebut dapat berkembang secara baik dengan adanya program pendidikan yang telah ditetapkan kepada anak, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan prasekolah, maupun pendidikan di sekolah. Segala perilaku dan stimulasi yang diterima anak akan berpengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan dirinya, baik disengaja maupun tidak. Untuk perilaku dan stimulasi yang disengaja dan juga disadari oleh pendidik atau pengasuhnya. Sehingga efek yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik dibanding dengan perilaku atau stimulasi yang diterima anak secara spontan. Lalu, apa itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidik sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang bertujuan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan untuk pemberian rangsangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, dan bahasa, sosial emosional, dan seni sesuai dengan keunikan dan juga tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Kemudian, siapa itu anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara tepat dan hemat. Perkembangan setiap anak juga tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif
sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangan dengan baik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hasna Afifah. Baik, terima kasih kepada Gina yang sudah memberikan saya waktu. Saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini menurut psikologi. Jadi ada 10 pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini menurut psikologi. Yang pertama itu mengalami perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Nah, perubahan perilaku ini merupakan perubahan yang terjadi atas kesadaran dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Karena memang dilakukan dengan sadar dan juga sengaja, maka individu tersebut juga tentunya mengetahui dan menyadari perubahan yang terjadi dalam dirinya atas perubahan yang sudah ia lakukan atas hidupnya. Kemudian yang kedua, mengalami perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, yaitu bertambahnya pengetahuan dan juga keterampilan dalam pendidikan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian berikutnya ada yang ketiga, mengalami perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kepentingan individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa yang akan datang, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan masa depannya di masa mendatang. Berikutnya, ada juga individu itu mengalami yang namanya perubahan yang bersifat aktif. Nah, kenapa dia bisa bersifat aktif? Hal ini untuk mendapatkan perilaku yang baru dan tentunya lebih baik dari yang sebelumnya. Berikutnya, yang kelima, mengalami perubahan yang bersifat permanen. Nah, perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan akan menjadi bagian yang melekat atau menyatu dalam diri individu tersebut. Nah, misalnya ada seorang anak mempelajari seni melukis, maka bisa saja seni melukis ini akan melekat dalam dirinya selamanya. Berikutnya, poin yang keenam, mengalami perubahan yang bertujuan dan terarah. Kemudian yang ketujuh, mengalami perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksud dari secara keseluruhan ini yaitu perubahan yang didapat setiap individu pada saat mengikuti pendidikan, bukan hanya perubahan pada pengetahuan semata, tetapi di samping itu termasuk juga perubahan mental, sikap, dan juga keterampilannya. Berikutnya, ada poin yang ke-8, mengalami perubahan kecakapan intelektual. Nah, jadi di sini ada perkembangan psikologis dari masa sebelumnya hingga masa sekarang. Misalnya, ketika dulu kita akan memahami lebih jauh lagi mengenai simbol matematika. Kemudian yang ke-9, mengalami perubahan pada kecakapan motoriknya. Yang dimaksud dengan kecakapan motorik yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan juga fisik. Misalnya, seperti penulisan, seperti psikologis, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada yang ke-10, mengalami perubahan disengaja aspek kehidupan individu yang bersangkutan secara umum apabila seseorang anak mengikuti psikologis pendidikan, bukan hanya pendidikan dan pengetahuan saja yang akan bertambah, akan tetapi juga pada umumnya semua aspek dalam dirinya akan berubah ke arah yang lebih baik. Baik, cukup sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Baik, terima kasih Hasna atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang aspek pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada pengaruh pendidikan bagi perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik merupakan awal dan landasan bagi perkembangan aspek lainnya. Sebab perkembangan fisik akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pengembang aspek-aspek lainnya. Perkembangan fisik juga dianggap penting karena secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada perilaku anak sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa perkembangan fisik. Yang pertama yaitu pemberian gizi yang memadai guna mendukung perkembangan fisik. Yang kedua yaitu pemberian kesempatan untuk beraktivitas dan berpartisipasi guna menggerakkan otot dan anggota tubuh.
Yang ketiga yaitu penyediaan lingkungan yang positif dan kondusif bagi perkembangan fisik. Yang keempat yaitu pemberian reaksi yang positif terhadap bagaimanapun kondisi anak. Yang next. Selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan anak bagi perkembangan fisik. Yang pertama itu fisik berkembang lebih baik karena mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang memadai. Yang kedua, fisik berkembang lebih kuat karena ada kesempatan yang leluasa bagi anak untuk beraktivitas dan menggerakkan otot. Yang ketiga yaitu anak termotivasi untuk melakukan berbagai aktivitas di tengah lingkungannya yang bermanfaat bagi pengembangan fisik. Yang keempat yaitu anak terhindar dari hal-hal yang mengganggu dan membahayakan perkembangan fisik. Yang kelima yaitu anak memiliki konsep diri positif walau bagaimanapun kondisi fisik yang dimiliki. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dewa. Yang kedua ada pengaruh pendidikan bagi perkembangan moral anak. Pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak. Perkembangan moral adalah perkembangan perilaku sesuai dengan kode etik dan standar sosial. Bentuk-bentuk pendidikan dan layanan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral anak antara lain ke-1, memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan sosial dan belajar apa saja yang diharapkan oleh anggota kelompok dan masyarakat. Yang kedua, memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan apa saja yang benar dan yang salah. Yang ketiga, mengembangkan keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa malu dan rasa bersalah bila melanggar norma atau aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh pendidikan bagi perkembangan emosional anak. Emosional adalah letupan perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik bersifat positif maupun negatif. Bentuk-bentuk pendidikan yang dapat dilakukan untuk pengembangan emosional anak antara lain, 1. Memberikan reaksi emosi yang positif kepada anak guna untuk mengembangkan emosi. Yang kedua, melatih anak untuk mengembangkan emosi positif. Yang ketiga, mengembangkan emosi positif sebagai emosi yang dominan. Dan yang keempat, melatih anak untuk mengendalikan emosi. Kemudian ada pengaruh pendidikan bagi pengembangan emosional anak, yaitu anak mengembangkan emosi positif berdasarkan apa yang dilihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Yang kedua ada anak terlatih untuk mengembangkan emosi positif. Yang ketiga, anak berlatih untuk mengendalikan emosi dan menetralkan emosinya. Dan yang keempat, anak mampu meredam gejolak emosinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad Diaul Haq. Terima kasih Saudari Dewa. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari para pembicara tadi. Nah, dari materi-materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang bertujuan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik,
kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian, macam-macam aspek pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini adalah 1. Pengaruh pendidikan bagi perkembangan fisik. 2. Pengaruh pendidikan bagi perkembangan moral. Yang ketiga, pengaruh pendidikan bagi perkembangan emosional. Yang keempat, pengaruh pendidikan bagi perkembangan intelektual. Dan yang terakhir, pengaruh pendidikan bagi perkembangan spiritual. Selanjutnya, saya akan kembali serahkan kepada moderator. Pada moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan webinar kelompok 6 dengan tema pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini telah selesai. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan juga kepada para penonton yang sudah bisa menghadiri webinar kita kali ini. Saya Hasna Afifah dan juga kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.